Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di pagi ini uh, dalam kajian Ruqyah Syariah bersama guru kita Ustaz Sa'al Mudhafari, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Sahal yang tiap hari Sabtu selalu menemani kita, Allah jaga, Allah berkahi dalam kehidupannya bersama keluarga dan juga perjuangan dakwahnya. Dan inilah uh, sebuah kajian yang insya Allah mudah-mudahan juga memberikan uh, Allah merupakan pahala terbaiknya kepada beliau dan juga tentu pahala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Karena sebuah majelis ilmu adalah majelis yang Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan para malaikat dan untuk mengaminkan doa-doa kita. Insya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, dan tentunya saya mengajak jamaah semuanya yang hadir di pagi ini untuk tetap istiqamah dalam kebaikan, mustabiqul khairat, dan salah satunya dalam satu kebaikan sedekah pagi yang mudah-mudahan kita istiqamah untuk melakukannya. eh, Sedekah pagi yang menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah dan juga sebagai pahala dari bagi masa musibah atau penghalang dari musibah, salah satunya dengan kita rutin bersedekah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini ada sebuah tema yang sangat menarik kalau saya, ya, tentang oligarki dalam tipu daya setan. Memang ini adalah serial lanjutan kajian tentang eh, tipu daya setan dalam politik. Sebagaimana kita tahu, ternyata bangsa iblis dengan pasukannya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, memang tidak sudah bersumpah tidak akan melepaskan eh, manusia untuk terbebas dari apa tipu dayanya, ya. Ibnu Azar sangat terkenal, ya, atau iblis itu, ya, tentang bagaimana perangkap-perangkap setan yang harus kita waspadai, dan salah satunya yang menjadi eh, perhatian dari beliau rahimahullah adalah salah satunya tentang bagaimana eh, eh, setan berusaha menggoda, menjadikan penguasa sebagai eh, cara untuk juga menyesatkan eh, kita, rakyatnya, gitu, ya. Tentu ini tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi di negeri kita, ya. Eh, Negeri kita bukan Wakanda, ya, tapi negeri kita yang mudah-mudahan kita cinta ini menjadi negeri yang Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ustaz Sahal sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aneh Ya, aman nggak? aman, Alhamdulillah. Oh, cakep suaranya. Clear, ya? Suara Alhamdulillah. aman Ustaz, gemblong belum aman. Oh iya, Jomblo iya. itu aman. Uh, Giliran mau dibawain buat ente, heran tutup mulu tutup kan Ya, gimana pasukan Jemblongnya ini? para kita. Baik, Ustaz. Siap insya Allah janjian itu. Ya, Masya Allah. Kita semalam berdiskusi, ya, tentang bagaimana kisah Fir'aun dan Hamam, ya, gitu, Ustaz. Haman, ya, Aman. yang insya Allah menjadi sebuah inspirasi kita. Mungkin, ya, kita tidak perlu harus menyebut negeri mana, tapi inilah sebuah kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, gitu, ya, untuk menjadi sebuah contoh bagi kita. Jangan-jangan ini juga sedang apa namanya, menimpa siapapun, gitu, ya, dan itu kita, apa yang harus kita lakukan, inilah yang mungkin jadi penting. Dan sebagaimana biasa nanti di akhir, seperti biasa ada terapi, ada deteksi, gitu, ya. Mudah-mudahan juga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tafadhol masykur, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pengurus Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru yang senantiasa istiqomah menemani kita dalam kajian-kajian di Majelis Keluarga Indonesia. Tentunya yang nggak lupa adalah para pengurus Majelis Keluarga Indonesia yang memfasilitasi kajian yang mulia ini. Tentunya ini menjadi pahala jariah buat para pengurus, ya, buat para guru dan kita semua yang ikut. Ketika ini kita jadikan amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kelak Allah catat menjadi amal-amal jariah buat kita bersama. Tentunya kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita, kajian yang mulia ini sama-sama membaca kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Begitu besar karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya misalkan siapa malaikat yang paling mulia di dunia ini, adalah Jibril alaihi salam. Kenapa Jibril disebut manusia malaikat yang mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran melaluinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya bulan yang paling mulia bulan apa, kita akan menjawab bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bulan yang mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Kalau ditanya siapa Nabi yang paling mulia, Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia? Karena disitulah Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Siapapun kita manusia, siapapun kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quranul Karim. Di pagi ini memang agak khusus pembahasan, ya. Ini juga pernah disampaikan sebelumnya waktu saya menggantikan Ustadz Tuan Guru Suparman Fajar dalam berhalangan hadir. Ini pembahasan tentang tadabbur Quran. Kita belajar tentang bagaimana sosok Qarun, yang di mana Qarun ini sebenarnya adalah para cukong-cukong, para oligarki yang kita tahu Qarun bersama lingkaran penguasa yang zalim, berada di rezim yang zalim, yakni Firaun. Ya. Kita tahu mereka ada di Mesir, ya, karena kita fahami Mesir ini sebagai umud dunia, ya. Mesir ini disebut sebagai umud dunia, bumi Allah yang memang menjadi saksi, di mana ketika kezoliman yang didukung oleh para menteri-menteri yang serakah, yakni Haman, kita tahu bagaimana juga disupport habis-habisan oleh cukong-cukong, yakni Qarun, yang kita tahu juga disebarluaskan oleh para al-hashirun, yakni para bazar-bazar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua saat ini di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Mesir itu menjadi saksi bagaimana tumbangnya rezim yang zalim, bagaimana hancurnya, binasanya kezoliman-kezoliman di muka bumi ini. Kemudian kalau kita mau tahu bagaimana ada orang-orang yang zalim tapi juga menjadi korban dari kezoliman itu, ada Asiyah bintu Muzahim, ya. Asiyah bintu Muzahim adalah istrinya dari Firaun. Kita tahu bagaimana dia merasakan siksaan, tapi Allah selamatkan
karena keimanannya. Artinya adalah ketika kita saat ini sedang merasakan bagaimana kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, yang kita lihat bagaimana kezoliman ini dilakukan oleh para pejabat, para cukong-cukong, para penguasa. Tapi kalau kondisi kita beriman, maka demi Allah, nanti Allah akan menangkan ini semua untuk kita. Allah akan binasakan kezoliman itu. Karena Mesir menjadi saksi atas kezoliman yang Allah tumbangkan. Kajian kita memang agak khusus pagi ini. Dan kita belajar dari kesalahan Korun. Kalau nggak keberatan, saya minta jamaah buka Al-Quranul Karim. Kita sama-sama bahas ini dari Al-Quranul Karim, surah Al-Qasas. Saya kasih kesempatan buat jamaah. Pegang Qurannya, surah Al-Qasas ayat 75. Ya. Surah Al-Qasas ayat 75. Ayat 76 ya, ayat 76. Boleh Ustaz? Kasih kesempatan buat jamaah ambil Quran atau kalau pegang handphone, ya dari handphone. Kalau udah, nyaut ya. Ya, surat Al-Qasas ayat 75 ya, Ustaz ya. 76 Ayat sampai 76. 8. Silakan ada yang membaca. Silakan kalau ada yang mau baca silakan. Iya Ustadz. Hmm. Al-Qasas ayat 75 ya? 76. 76. Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Suaranya Ustaz, di mute Ustaz. Afwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, surah yang Allah turunkan, bahkan dari surah inilah kita tahu bagaimana harta Korun itu ada di dunia ini. Kita sering bilang ada harta Korun, tapi kita nggak pernah ketemu bagaimana harta Korun itu. Dan inilah awal mula harta Korun itu berada di dunia ini. Kenapa? Karena semua dari kesalahan Korun. Sosok Korun yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, awalnya dia ini orang baik. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya Korun. Allah sedang bercerita bagaimana sosok Korun kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang melihat Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Inna Korun kana min qaumi Musa. Korun dulunya adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Allah ingin melihat kembali. Allah ingin kita mengajak melihat bagaimana Korun ini kaumnya Nabi Musa. Artinya Korun ini sebelumnya adalah orang soleh. Korun ini adalah seorang baik. Korun ini adalah orang yang beriman. Korun ini adalah orang yang sama-sama mengemban dakwah bersama Nabi Musa. Karena Korun ini disebut oleh Allah min qaumi Musa. Jadi secara spesifik Allah sebutkan min qaumi Musa. Yang kita tahu kaumnya Musa ini adalah Bani Israel. Kenapa di dalam Al-Quran Allah tidak sebutkan kalimat inna Korun. Sesungguhnya Korun min Bani Israel. Secara luas. Tapi Allah ingin khususkan karena memang pembahasan ini Allah ingin sadarkan kita Korun ini tadiannya orang beriman. Korun ini adalah orang soleh. Korun ini adalah orang baik.
Korun juga orang yang sama-sama mengemban dakwah bersama Nabi Musa. Tapi lagi-lagi saat itu Korun ketika dia menjadi seorang yang beriman, ketika Korun menjadi seorang yang soleh, ketika Korun menjadi seorang yang baik hati, tapi Korun saat itu adalah seorang yang miskin, tidak punya harta. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya seorang yang awal mulanya dia bukan seorang yang punya harta, orang yang bukan apa-apa, tapi dia menjadi seorang yang soleh, menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang yang sama-sama mengikut dakwah bersama Nabi Musa, mengikut fatwa ulama, mengikuti semuanya. Tapi menariknya adalah ketika Korun mulai merasa risih dengan kehidupan miskinnya, walaupun dia beriman, walaupun dia soleh, walaupun dia baik hati, dia mulai risih. Kemudian dia mulai meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kita tahu Nabi Musa ini adalah sepupunya dari Korun. Ya, Nabi Musa ini sepupunya dari Korun. Subhanallah. Korun minta sama Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, doain dong biar jadi orang kaya. Musa nggak mau mendoakan Korun, tapi karena dia masih sepupuan, karena Nabi Musa alaihissalam melihat Korun ini adalah seorang yang beriman, seorang yang soleh. Kemudian Korun juga mendesak Nabi Musa. Ya Musa, doain dong biar jadi orang kaya. Didesak, dia sampai merengek. Ya Musa, doain supaya jadi orang kaya. Inna Korun kana min qaumi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendoakan Korun. Setelah Korun didoakan menjadi seorang kaya, disinilah awal mula Korun mendapatkan uang 10 juta rupiahnya. Disinilah awal mula Korun mendapatkan uang 10 miliarnya. Disinilah Korun awal mula mendapatkan uang 100 miliarnya. Disinilah Korun awal mula mendapatkan uang 1 triliunnya. Dan Korun menjadi seorang yang kaya raya. Dia buka usaha, ya kalau bahasa kita sekarang, bahasa sederhananya, dia buka palu gada. Apa yang lu mau semuanya ada. Korun bilang, Korun, dia jualan air. Korun nih air berapa duit? Itu harganya 1.000, ambil dah. Karena Korun beriman, Korun orang baik, Korun orang soleh. Setiap rakyatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa datang, Bani Israel datang, Korun ini berapa? Ambil. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam juga cawe-cawe kepada kalangan Bani Israel. Ya istilah cawe-cawe juga ada tuh di zaman itu. Nabi Musa alaihissalam cawe-cawe, hei semua kaum Bani Israel, buat kalian yang mau cari apapun, maka datang ke Korun, dia punya. Silakan belanja di Korun. Ketika Nabi Musa mulai cawe-cawe, nyampein bahwasanya yang mau beli apapun datang ke Korun, disinilah awal mula Korun menjadi seorang yang kaya raya. Disinilah awal mula Korun sudah memiliki harta yang banyak. Pertanyaan sederhananya adalah, lantas apa kesalahan Korun yang pertama? Kalimat selanjutnya adalah inna Korun kana min qaumi Musa. Korun adalah kalangnya bagian dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Fabagho alaihim. Kesalahan Korun yang pertama adalah fabagho alaihim. Korun sudah mulai zalim terhadap rakyatnya. Korun sudah mulai memonopoli rakyat. Ini kesalahan yang pertama. Pada saat datang lagi orang Korun, ini air berapa duit? Ini air 100.000. Hah? Kok mahal? Kan sebelumnya 1.000. Terserah. Kalau lu nggak mau ambil ya udah. Korun makin memonopoli rakyatnya. Makanya kata para ulama ahlu tafsir mengatakan kalimat fabagho alaihim ini adalah at-taladzus bizulmi. At-taladzus bizulmi adalah Korun semakin menikmati dengan lezat kezoliman-kezoliman yang dia lakukan terhadap rakyatnya. Dia mulai memiskinkan rakyatnya. Kemudian setelah dia mulai memiskinkan rakyatnya, dia mulai memonopoli kaumnya. Dengan harga tinggi, BBM-nya dinaikin, ditinggiin semuanya. Kemudian dengan mudahnya setelah itu Korun semakin lupa dengan mereka. Korun diingatkan kembali, ya Korun, engkau ini dulu orang baik. Korun, engkau ini dulu orang soleh. Korun, engkau ini dulu orang yang beriman. Inna Korun kana min qaumi Musa.
fabago alaihim. Ya, ini kesalahan Qarun yang pertama. Silakan jamaah Majelis Keluarga Indonesia mencatat ini supaya kita menjadi renungan bersama. Apakah kita termasuk orang yang kena dari penyakitnya Qarun? Apakah kita termasuk orang yang bagian yang ketika kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kemudian ketika kita didoain, disupport, maka yang terjadi adalah kita semakin zalim. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalimat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang sangat-sangat luar biasa Allah sampaikan kepada kita semua. Kenapa? Karena pada saat Allah sampaikan wa atainahu minal kunuz, kami memberikan perbendaharaan. Kunuz, kunuz ini adalah perbendaharaan. Perhatikan, Allah gunakan kata kunuz artinya adalah perbendaharaan yang punya nilai negatif di hadapan Allah. Kalau kita punya harta, kalau kita mendapatkan perbendaharaan yang begitu banyak dari Allah, ketika kita memiliki uang yang banyak, tapi ketika uang ini tidak sampai atau tidak ada korelasinya kepada akhirat, maka ini punya nilai negatif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qarun ketika dia sudah mulai kaya, tapi uangnya sama sekali nggak ada diinfakkan di jalan Allah. Tidak ada sedikit pun sedekahnya terhadap orang-orang di sekitar. Oke, bersyukur kita nih di pagi hari sering diingatkan sama bendahara kita, nyok yang mau infak pagi, yang mau infak subuh. Jangan sampai uang yang kita miliki tidak ada korelasinya kepada akhirat. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah tidak sebutkan berapa jumlah kekayaannya Qarun. Allah tidak sebutkan berapa banyak duitnya Qarun. Allah tidak sebutkan. Allah tidak sebutkan berapa banyak perbendaharaan yang dimiliki Qarun. Tapi yang Allah sebutkan adalah ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Yang Allah sebutkan adalah bagaimana bentuk kunci yang dimiliki sama Qarun. Kunci untuk menyimpan benda, ya. Kunci dari peti yang menyimpan perbendaharaannya itu, kuncinya aja kata Allah, latanu bil usbah ulil quwwah. Kuncinya aja harus diangkat oleh 10 orang yang paling kuat dari kalangan Bani Israel. Kuncinya aja itu harus diangkat sampai latanu. Kalimat latanu ini kalau kata para ulama kalimat di mana angkat beban yang berat, kemudian punggungnya saking beratnya sampai ngebungkuk. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Allah gambarkan bagaimana kunci yang dimiliki sama Qarun untuk membuka perbendaharaannya aja itu sangat besar. Makanya ini menjadi renungan. Saya sering ketemu orang-orang gede yang punya duit banyak. Saat saya tanya, ente punya brankas pak? Punya Sat. Kenapa emang? Enggak, kunci brankasnya gede apa kecil? Terus kata dia, kecil, biasa ukuran brankas. Berarti yang kita harus terima dari logika Quran adalah berarti duitnya masih bisa kita hitung. Kalau orang punya tempat nyimpen kekayaannya, kemudian kita lihat kuncinya masih kecil, berarti duitnya masih bisa kita hitung bareng-bareng. Dan Allah sedang menabrak logika kita, digambarkan bagaimana kunci yang begitu besar, begitu berat, supaya memang hartanya ini luar biasa. Hartanya ini gila-gilaan. Kalah dah. Ya. Kalah yang siapa yang kita tahu di dunia ini yang paling kalah kekayaannya sama Qarun. Karena kunci dari brankasnya aja besar. Yang harus diangkat oleh 10 orang yang paling kuat. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kemudian kalimat selanjutnya. Kesalahan Qarun yang kedua. Idz qala lahu
qaumuhu la tafrah. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kaumnya Qarun mengingatkan, ya Qarun la tafrah, jangan engkau bangga apa yang kau miliki saat ini, jangan engkau sombong. Kesalahan Qarun yang kedua ini sombong. Hei Qarun, engkau ini dulu orang baik. Engkau ini dulu orang yang sama-sama mengaji bersama kita di Majelis Keluarga Indonesia. Hei Qarun, engkau ini dulu orang-orang yang sama-sama mengemban dakwah. Hei Qarun, engkau ini dulu orang yang sama-sama mendengarkan fatwa ulama, ijtima ulama. Hei Qarun, engkau ini dulu orang yang senantiasa memberikan tausiah kepada kami. Hai Qarun, engkau ini orang yang selalu memotivasi kami supaya kami ingat Allah. Engkau ini dulu orang baik Qarun. Ayo dong, kembali lagi bersama kami. Kemudian setelah semakin terus diingatkan, Qarun ini semakin diingatkan oleh kaumnya, Qarun justru semakin sombong. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Perhatikan kalimat ini. Allah gunakan kalimat yang sangat luar biasa lagi. Kenapa? Yang Allah gunakan adalah idh qala lahu qaumuhu. Pada saat kaumnya Qarun. Perhatikan, kenapa Allah tidak tuliskan kalimat idh qala Musa. Pada saat Musa mengingatkan Qarun. Tapi Allah sebutkan kaumnya. Ternyata jamaah Majelis Keluarga Indonesia, Allah udah tahu. Kenapa Allah tidak tuliskan Nabi Musa di situ? Karena Allah menghindari netizen julid. Allah ini sedang menghindari bagaimana netizen-netizen yang akan nyinyir. Kalau misalkan itu ditulis Nabi Musa, idh qala Musa, tatkala Musa mengingatkan Qarun, pasti akan ada netizen julid bilang begini. Bilang aja Musa itu iri sama Qarun. Karena Qarun lebih kaya. Bilang aja Musa iri. Karena dia nggak bisa mendapatkan harta yang banyak. Tuh. Tapi untuk menghindari netizen julid, Allah gunakan idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaumnya yang ingetin Qarun. Temennya, sahabatnya. Udah deh, jangan gitu terus. Udah dong, balik lagi dong. Nyok, ngaji lagi deh. Ayo dong. Kalau ketum kita ingetin, udah deh, jangan ngomongin politik mulu. Ngaji nyok. Nih yang komen nggak ngaji, yang komen tuh harus yang wajib ngaji. Begitu lebih kurang gambaran. Ya, idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi di ayat ini kita sudah menemukan bagaimana kesalahan Qarun itu ada dua. Pertama, memonopoli rakyat. Yang kedua, sombong. Nah, ini kita lihat nih kanan kiri kita. Ada nggak nih orang yang tadinya bukan apa-apa, dia gembar-gemor, kemudian ketika dia sudah nyaman hidupnya, ya, udah dapat kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, kemudian dia lupa. Perhatikan ayat demi ayat. Ini akan kita lihat ternyata apakah ini relate dengan kehidupan kita. Kemudian di ayat yang 77-nya Allah sampaikan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini sering kita dengar. Yang artinya kejarlah kebahagiaan akhiratmu wala tansa nasibaka minad dunya. Ini sebenarnya ayat tentang bagaimana kaumnya mengingatkan Qarun. Hai Qarun, kejar dong kebahagiaan akhirat kamu. Hai Qarun, kembali lagi dong. Hai Qarun, engkau ini dulu orang soleh Qarun. Hai Qarun, engkau ini dulu sering datang ke masjid. Hai Qarun, engkau ini dulu sering dengar kajian Nabi Musa. Hai Qarun, engkau ini dulu sering banget ikut bersama Nabi Musa. Ayo dong balik lagi Qarun, kejar kebahagiaan akhiratmu. Walatan sana sibaka minad dunia. Walaupun engkau saat ini menjadi pengusaha yang sukses Qarun, engkau ini tetap dong soleh, tetap dong baik hati bersama kami, tetap dong kalian ini Qarun ini harus beriman lagi dong. Terus diingetin. Banyak cara kaumnya kembali mengingatkan, ya. Kadang kita begitu, ketemu orang yang kita usung bareng-bareng, yang kita support bareng-bareng, yang kita idolakan bareng-bareng. Wah gila nih, keren, gue respect banget sama dia nih. Dia kenceng banget nih. Dia bahasannya luar biasa banget. Gue salut sama dia deh. Tapi subhanallah, ternyata yang ketika kita terus ingatkan, berkaitan dengan bagaimana Al-Quranul Karim ini bercerita kepada kita semua.
Idh qala apa wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalimat atau kesalahan Qarun yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hai Qarun, ayo dong berbuat baik lagi. Wa ahsin, dan berbuat baiklah Qarun. Hai Qarun, engkau ini dulu selalu berbuat baik bersama kami. Engkau ini dulu terus diingetin nih sama kaumnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Qarun tahu nggak? Lu nih sukses dari Allah, tahu nggak? Lu nih sukses, lu nih bisa begini, ini karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah berbuat baik sama lu. Tapi ternyata kalimat ini membuat Qarun marah. Ketika Qarun diingatkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ketika Qarun diingatkan bagaimana kekayaan Qarun saat ini, ketika Qarun menjadi seorang pengusaha yang sukses, Qarun diingetin, berbuat baik lagi dong Qarun. Kama ahsanallahu ilaik. Kalimat ini membuat Qarun semakin marah. Nanti ada di ayat selanjutnya kemarahan Qarun itu. Ya. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad. Kesalahan Qarun yang keempat, ketika Qarun diingatkan untuk berbuat baik, ketika Qarun diingatkan untuk tidak sombong, ketika Qarun diingatkan untuk tidak zalim, wala tabghil fasad. Qarun justru merapatkan kakinya ke penguasa. Qarun tadinya adalah seorang yang oposisi terhadap penguasa. Qarun tadinya orang yang sangat marah dengan penguasa yang zalim, yakni Fir'aun. Tapi ketika Qarun sudah mulai nyaman kehidupannya, ketika Qarun sudah mulai menjadi seorang yang sukses, ketika Qarun sudah mulai menjadi seorang yang dia dilihat orang, dia mulai banyak dikenal orang, followersnya udah banyak. Qarun udah semakin sukses, followersnya udah banyak, kesono kemari orang udah panggil dia ceramah. Kesono kemari orang udah mengidolakan Qarun. Kesono kemari orang udah respect sama dia karena dia kenceng oposisi terhadap penguasa yang zalim. Dia berani melawan penguasa yang zalim. Tapi ketika dia diingatkan, ketika dia sudah ada di posisi yang nyaman, wala tabghil fasad. Qarun justru merapatkan kakinya ke penguasa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa Qarun justru malah merapat kepada penguasa yang dulunya dia seorang oposisi, tapi kenapa dia memilih bergabung dengan Firaun dan juga berteman dengan orang sekitar, menteri-menteri yang serakah, yakni Haman. Kenapa Qarun bisa melakukan itu? Ternyata salah satu jawabannya adalah karena Qarun sedang dalam kondisi yang lupa dengan orang-orang sekitarnya. Karena Qarun sudah mulai menjadi seorang yang sombong. Karena Qarun sudah mulai menjadi seorang yang berbuat zolim. Karena Qarun seorang yang tidak lagi mau berbuat baik. Wala tabghil fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun udah makin menutup mata. Qarun udah makin menutup telinga. Qarun udah makin tidak mau mendengarkan nasihat demi nasihat dari orang-orang. Supaya usahanya dia aman. Supaya usahanya tidak diganggu gugat oleh Fir'aun, maka dia lebih memilih saya dukung Fir'aun. Dia lebih memilih melangkahkan kakinya bersama penguasa. Daripada gue menjadi oposisi, kemudian gue tersandra kasus, ya udah gue ikut deh sama Firaun. Lebih kurang begitu. Gue utang budi nih sama Firaun karena dia ngejagain aset-aset gue. Gue utang budi. Akhirnya dia memilih untuk merapatkan kakinya kepada Firaun. Allahu Akbar. Ini sebuah gambaran di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah bercerita tentang sosok Qarun, seorang cukong yang dia sedang mendapatkan tipu daya syaitan. Seorang oligarki. Qarun ini oligarkinya penguasa. Ya, makanya oligarki itu punya sifat yang negatif. Ya. Qarun seorang cukong, seorang oligarki yang dia nyaman dengan kehidupannya. Bahkan Qarun ketika dia semakin sukses dan ketika dia mulai merapatkan kakinya kepada penguasa, kemudian di sini Qarun sudah menjadi seorang yang pembenci kebenaran. Sering berteriak, nyok bersatu, jangan mau diadu domba, tapi dia sebenarnya sedang membenci kebenaran. Ya.
Mungkin dia akan bilang, Nabi Musa tuh nggak bangun apa-apa. Nabi Musa tuh nggak bangun masjid. No, lihat Fir'aun, no. Dia bangun peradaban di Mesir ini. No, lihat Fir'aun, dia bangun bagaimana piramida. No, lihat no Fir'aun, dia bangun bagaimana Sphinx. No, lihat no Fir'aun, dia bangun bagaimana infrastruktur di Mesir ini luar biasa. Itu Fir'aun. Musa ngapain? Musa nggak ada kerjaannya. Emang ngapain dia di Jakarta? Oh, kok ke Jakarta ya? Dia nggak ada apa-apa tuh Musa. Ya, ini sebuah gambaran. Ketika Korun membandingkan Musa, seorang yang miskin, seorang yang dia nggak membangun apa-apa di Mesir, seorang yang dia tidak punya apa-apa, ketika berhadapan dengan Firaun, kemudian Korun dengan bangganya, no lihat no, bagaimana Firaun ini luar biasa. Firaun ini udah kerja keras. Firaun ini orang yang luar biasa. Dia mikirin rakyatnya. Justru kita nih rakyat utang budi sama Firaun. Korun udah makin membanggakan Firaun. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sebuah gambaran bagaimana Korun seorang yang beriman ini bisa diplesetkan atau bisa tergelincir kemudian merapatkan kakinya kepada Firaun. Ya, kemudian di ayat yang ke-78. Lanjut ya. Lanjut nggak, Sat? Lanjut. Oke. Lihat ya yang ke-78 ya. Ketika tadi saya sampaikan bagaimana wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Korun berbuat baik dong. Engkau Allah ini udah berbuat baik sama lu. Lu sukses sekarang. Ini gara-gara Allah. Allah yang ngasih semuanya buat lu. Bukan karena lu bisa ujuk-ujuk lu kaya, bukan. Ini Allah yang kasih buat lu, beneran deh. Kemudian Korun marah. Korun marah mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Hah? Siapa bilang? Gue sukses gara-gara Allah. Siapa bilang? Ini karena kebisaan gue. Karena kecakapan gue dalam berusaha. Ini karena kerja keras gue. Karena kelihayan gue dalam berbisnis. Sehingga gue bisa menjadi seorang kaya. Bukan karena Allah yang berbuat baik sama gue. Lu salah lu kayak gitu loh. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang gue milikin. Ini nggak ada kaitannya dia sama Allah. Wah, dia makin sombong, Kor. Dia makin di atas awan. Diingetin, udah deh, jangan ngomong begitu mulu. Udah deh, jangan ngejilat pemerintah mulu deh. Jangan ngejilat penguasa mulu deh. Udah deh, jangan ngebandingin. Memang benar Musa nggak bangun masjid misalkan. Oh, Fir'aun bangun masjid misal. Ya, Fir'aun bangun segala-galanya. Udah deh, kita ingetin dia. Lu kan dulu juga bukan siapa-siapa. Gue tahu lu. Gue tahu nolnya lu. Dari zero sekarang lu jadi hero. Gue tahu gimana perjalanan lu. Kemudian siapa bilang? Emang lu yang bikin gue sukses begini? Bukan lu. Ini karena gue bisa. Karena gue bisa mengupgrade keilmuan gue. Gue menyampaikan motivasi. Gue nyampein ilmu ke orang-orang. Ini karena gue, bukan karena lu. Wah, ini mulai ada yang begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Korun zolim memonopoli rakyatnya, Allah diam. Allah nggak balas. Ya, perhatikan. Ketika Allah melihat bagaimana kezoliman Korun memonopoli rakyat, Allah diam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Korun yang dia sombong, makin sombong, Allah juga diam. Ketika Allah melihat bagaimana Korun tidak mau berbuat baik, Allah juga diam. Ketika Korun di mana diingatkan untuk tidak merapatkan kakinya kepada penguasa, Allah diam. Tapi pada saat Korun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu gue, ini karena kebisaan gue. Akhirnya gue jadi sukses, akhirnya gue menjadi seorang kaya raya. Bukan karena lu, bukan karena Allah yang berbuat hati. Kemudian disinilah Allah marah. Allah mengucapkan awalam ya'lam annallaha. Allah marah. Korun.
Dulu nih sebelum lu banyak kaum-kaum yang lebih besar. Bisa gua hancurin seketika itu juga. Korun, lu jangan terlalu sombong. Mungkin kalau bahasa sekarangnya, kalau kalian bisa mengalahkan saya berarti kalian ini hebat. Perhatikan, pada saat sudah ada kalimat ini, maka Allah pasti marah dengan kalimat ini. Allah marah dengan kesombongan yang ada. Dan disinilah awal mula Qarun akan ditumbangkan Allah Subhanahu wa taala. Firaun akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat di kalimat selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala marah, qala awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kemudian wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kalimat ini adalah Qarun sudah makin mantap bersama Firaun. Qarun sudah mulai bagian dari Firaun. Apapun yang Firaun mau dia kasih. Qarun sudah mulai ikut gabung dengan Firaun. Qarun ketika dia sudah bersama Firaun, Qarun cuma bilang, apalagi fitnah yang kalian bisa katakan kepada Firaun? Apakah kalian mengatakan Firaun ini penguasa yang zalim? Apalagi yang kalian katakan? Apakah kalian bilang Firaun ini adalah seorang yang pincang? Apalagi yang kalian bilang tentang Firaun? Apakah Firaun ini kalian katakan seorang yang mau bermain dengan politik dinasti? Apalagi yang kalian katakan? Fitnah kalian katakan kepada Firaun. Apakah Firaun ini seorang yang bermain dengan MK? Ini semuanya fitnah. Qarun udah makin bangga merapat dengan penguasa. Qarun udah makin pede, percaya diri bahwasanya gue bagian dari penguasa. Gue bagian dari Firaun. Kemudian ini sebuah pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Bagaimana ada 5 kesalahan Qarun, zalim, sombong, enggan berbuat baik. Kemudian yang keempat dia mulai merapatkan kakinya ke penguasa, ya ikut mensupport penguasa. Yang kelima dia bagian dari penguasa. Di ayat yang selanjutnya fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Justru ketika dia sudah mulai bagian dari penguasa, dia kumpul. Belum ada hasil penghitungan suara yang lengkap, dia langsung umumkan kemenangan. Dia langsung sujud syukur. Dia langsung mengatakan inilah kemenangan kami. Inilah bagian dari kami. Maka dia sudah mulai mengumumkan fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun sudah bilang sama kaumnya, hei kalian Bani Israel, semua yang punya kekayaan keluarin. Yang kalian punya Lamborghini keluarin. Yang kalian punya semua benda-benda mewah keluarin. Kenapa Qarun menyampaikan itu? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana misla ma utita Qarun. Jadi Qarun punya tujuan ketika kaumnya, ya, ketika orang-orang di sekitar para penguasa, hei semua para sultan-sultan, hei kalian para selebgram yang sukses, hei kalian semua para artis terkenal, kumpulkan, keluarkan semua yang kalian milikin, sampaikan semua kepada masyarakat. Nih, Fir'aun ini luar biasa. Ini Fir'aun ini orang baik. Nih Fir'aun semua diajarkan sama Qarun. Semua dikeluarin benda-bendanya. Kenapa? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utita Qarun. Tujuannya adalah supaya masyarakat kaum Bani Israel akan mengatakan gue pengen jadi Qarun. Gue pengen sukses kayak Qarun. Dia punya segala-galanya. Gue pengen Qarun bisa jadi dekat sama Firaun. Gue pengen itu. Subhanallah. Ini adalah bagian dari tipu daya syaitan. Ini adalah bagian dari fitnah dunia. Kemudian innahu ladzu hazin azim. Ya. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi banyak orang-orang yang akan bilang, wah gila enak banget Qarun. Ketika dia meninggalkan Nabi Musa, enak banget Qarun. Ketika dia meninggalkan ijtima ulama, enak banget. Dia dulu ngomong kita harus menjadi oposisi melawan pemerintah yang zalim, melawan Firaun yang zalim. Sekarang dia mengeluarkan, dia nyaman tuh. Dia joget bareng, dia kumpul bareng. Dia akan bilang, orang-orang akan bilang, wah gila enak banget ya dia sekarang ya.
ikut bersama penguasa, enak banget dia. Enak banget. Akan begitu. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullah. Di ayat selanjutnya, kemudian orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, yang dianugerahi ilmu, mereka cuma mengatakan celakalah kamu. Orang-orang yang diberikan akal sehat, hei, kita ini udah sering dibohongin. Dalam 10 tahun ini kita udah sering dizolimin. Kok masih bilang hebat? Kok masih bilang pekerja keras? Celaka lu. Lu udah banyak bermain curang di dunia ini. Lu udah banyak melakukan kezoliman. Celaka lu. Ini gambaran bagi orang-orang beriman. Dia nggak ngaruh. Mau ditampilin benda-benda yang mewah dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki ilmu, dia nggak ngaruh. Bodoh amat. Celaka lu. Wailakum sawabullahu khairan. Nah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya akal sehat, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Biarin deh, gua ada di barisan oposisi. Biarin, gua ada di barisan orang yang sama-sama berjuang melawan penguasa yang zalim. Karena ini gua lihat adalah sebuah pahala dari Allah. Ini adalah sebuah kumpulan bersama orang-orang soleh. Gue lihat orang-orang yang bersama Nabi Musa yang melawan penguasa yang zalim. Ini adalah orang-orang yang ikhlas. Biarin, lu mau kayak gitu, wailakum sawabullah, lu celaka. Tapi gue melihat ini adalah anugerah dari Allah. Gue berada di barisan para pejuang. Ini anugerah dari Allah. Gue berada di barisan oposisi melawan penguasa yang zalim. Disinilah menjadi sebuah pelajaran bahwa ternyata di dunia ini kalau kita kejar tuh cuma ada dua yang gak ada habisnya. Pertama, kata para ulama, tolabul mal, mengejar harta. Yang kedua, tolabul ilm, yakni menuntut ilmu. Ini tidak akan ada pernah habisnya. Makanya kata para ulama berpesan, kalau kita punya harta cukup ada di genggaman kita, jangan sampai masuk ke hati kita. Cukup ada di genggaman, jangan sampai masuk ke hati kita. Dan spesial buat jamaah majelis keluarga Indonesia yang ikut kajian ini, saya ingin sampaikan kita bisa dapatkan peta harta korun itu ada di mana, kita bisa dapatkan bersama. Nggak perlu kita datang ke Mesir, kita cari di piramidanya Firaun, di mana nih harta korun nih, petanya di mana nih, saya akan cari. Nggak perlu kita sama-sama datangin hutan Amazon, nggak perlu. Kenapa? Karena cukup kita cari peta harta korun itu di dalam diri kita. Cukup kita cari di dalam hati kita, yakni namanya al-qanaah. Al-qanaah ini adalah merasa ikhlas, ridho atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena dalam hadis sahih yang mulia, al-qanaatu kanzul la yafna. Qanaah adalah kekayaan yang tidak ada pernah ada habisnya. Kita akan menjadi seorang yang kaya raya. Kalau kita seorang yang qanaah, dikasih duit 100.000, alhamdulillah ya Allah. Ini luar biasa. Ini rizki darimu. Dia senang, dia ikhlas, dia ridho. Nggak ngeluh. Inilah kita menjadi seorang kaya yang beneran. Karena pernah ada sahabat Nabi ketemu sama Nabi, ditanya, ya Rasulullah SAW, apakah orang yang punya harta ini disebut seorang yang sedang bermegah-megahan? Laisal ghina, kata Rasulullah SAW. Laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan dilihat dari megah-megahannya. Kekayaan itu bukan dilihat dari banyak hartanya. Walakinnal ghina, akan tetapi kaya itu bisa kita lihat dari ghina nafs, kaya jiwanya. Insya Allah saya yakin jamaah majelis keluarga Indonesia, Allah sudah tanamkan kekayaan di dalam jiwanya. Barakallahu fikum. Kita sama-sama diskusi. Oke. Dasar. Alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah khair. Sehal ini tema yang sangat aktual ya. Tentu apapun yang terjadi di masa lalu sesungguhnya kata orang ya, bahwa sejarah itu akan berulang gitu ya, walaupun dengan format yang berbeda. Dan itu menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita karena Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk bagi kita untuk sebagai pelajaran ya. Maka kan dari itu jadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk pengambilan pelajaran itu dengan cara kita mentadaburinya, membaca Al-Quran tidak hanya tilawah tentunya, tapi juga kita harus mampu menggali apa makna-makna yang ada dalam Al-Quran, tentu dengan kita berguru kepada para ulama, para ustadz yang paham dengan Al-Quran.
Mudah-mudahan kita termasuk disebutkan dalam hadis Nabi bahwa sebaik-baiknya orang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah ya. Sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Mudah-mudahan kita masuk dari barisan orang-orang yang mentadabbur Al-Quran Karim. Baik jemaah, silakan yang ingin share gitu ya, yang ingin bertanya, momen yang sangat menarik nih di pagi ini, tema tentang ruqyah, tapi tentu ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sahal tentang bagaimana kisah Nabi Musa, kemudian kisah Qarun dan juga kisah Fir'aun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah eh, pelajaran bagi kita semua. Silakan, ada yang ingin bertanya, sharing. Jadi kalau kita dengar tadi memang kisah Qarun ini miris sekali ya. Orang yang dulu didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian eh, Qarun berhasil menjadi orang yang kaya raya gitu ya, sampai orang-orang yang tadi disebutkan mengangkat kuncinya aja udah eh, puluhan orang, mungkin ratusan orang gitu ya, Ustaz ya. Hmm. Saking banyaknya gitu. Tidak sebutkan sampai diangkut eh, oleh kuda-kuda terbaik gitu ya, dalam roda-roda yang sangat besar, sangat panjang mungkin untuk mengangkut kunci-kuncinya saja. Saat itu mungkin tidak ada yang seperti zaman sekarang ada bank gitu ya, yang bisa ditaruh uang itu, Hmm. kekayaan itu langsung kelihatan numpuk gitu ya. Kalau sekarang kan tidak gitu saja, tapi terlihat Hmm. mungkin dari rumahnya, dari kendaraannya gitu ya, Hmm. yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terbebas dari fitnah dunia ini karena begitu besar fitnahnya, ujiannya, sampai-sampai Rasulullah pun pernah mengingatkan kepada para sahabat, aku tidak khawatir ketika kalian diuji dengan berbagai macam cobaan gitu ya, kesulitan gitu, karena sudah terbukti dalam perjuangan bersama Rasulullah mereka berhasil eh, tapi yang aku khawatirkan kepada kalian itu adalah kata Rasulullah ketika pulang di bulan Iram ini. Kalau seri, Masya Allah, tabarakallah, ini pada terdiam nih kayaknya terkesima Ustaz, dengan penjelasan tentang dunia apa namanya, masalah kisah Qarun, kisah Fir'aun ini, khawatir itu terjadi di tengah-tengah kita gitu. Kalau Iya. saya baca di beberapa chat yang di-share oleh jamaah itu, hmm, ya khawatir gitu. Ini menjadi sebuah eh, persoalan yang sesungguhnya juga sudah menimpa di tengah-tengah kita gitu ya. Ustaz Selo mungkin baru sharing nih Ustaz Selo. Assalamualaikum Ustaz Selo. Siap Ustadz Kalis. Sebagai Eh, pengamat politik kayaknya cocok nih kalau tema ini dikomentari sama Ustaz Selo ini. Masya Allah. Aneh izin kabur dulu, aneh menghilang dulu. Silakan Ustaz Selo. Apa ya? Pertama kita ikuti garis petunjuk dari Abah Anis ya, bahwa kita tunggu hasil dari KPU, dan makanya kami pengurus membersihkan nuansa politik di grup biar fokus ngaji gitu. Hmm. Jangan jadi grup MK itu jangan jadi war room untuk saling lempar-lempar isu yang nggak jelas, karena hoax data juga berseliweran di dunia maya. Tuh. Kita fokus aja ke ngaji dulu sambil menunggu data real dari KPU dan keputusan hasil akhir dari KPU. Kita ikut aja apa kata Mbak Anies, dan itu petunjuk yang paling tepat ya untuk pendukung 01, termasuk saya sih. Sementara eh, sambil menunggu 35 hari hasil dari KPU, eh, kami dan beberapa ulama di belakang sedang menyiapkan wadah buat para pendukung 01. Kita sedang silaturahim
satu persatu, termasuk ke Pak Bambang, Pak Anies sendiri. Jadi gerakan perubahan itu harus diteruskan, dilanjutkan, mau kita menang atau kalah nanti. Kita harus kawal gerakan perubahan, apapun yang terjadi nanti di kedepannya gitu sampai akhir. Tapi Eh, tidak ada motivasi jadi partai politik ya, Ustaz ya? Gimana Ustaz? Tidak ada motivasi untuk jadi partai politik kan? Motivasi eh, kalau gerakannya sih tidak akan sampai ke partai, tapi bahwa akan ada partai yang kita akuisisi, insya Allah ada. Hmm. Kita nggak bikin baru, kita mengakuisisi partai baru, partai lama, insya Allah. Yang diakuisisi Gerindra ini, jangan-jangan. Ah, Berkolaborasi kali ya, mungkin dengan beberapa partai lain ya. Mudah-mudahan yang eh, punya visi yang sama ya. enggak sih, kita kita eh, kita lihat ada potensi partai-partai lama, partai Islam lama yang eh, bahasanya tidak legitimate ya, tidak lagi bermain dalam kancah politik atau bahasanya valuasinya lagi rendah, itu kan di bawah 4%. Nah itu yang kita mau dekati, kita approach dan kemudian ya udah mau digimanain nih kendaraan kan sayang, udah daftar, udah keluar duit mahal, udah punya beberapa DPD di beberapa provinsi tapi nggak diaktifkan gitu. Dan itu banyak banget gitu sih. Hmm. Ada Partai Umat itu ya, salah satunya Ya, ya. Partai Umat baru kita ngejar yang lama. Ya tebak-tebak aja ntar partai apa ya gitu. Kira-kira gitu. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah doanya. Amin, amin. Allahumma amin ya. Gerakan perubahan jangan kemudian tidak berubah, tetap berubah dalam artian untuk punya harapan terbaik ya untuk Ya, masa depan Indonesia. Ini udah Bu Nadia dari Bandung sudah ingin bertanya. Silakan Bu Nadia. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, kan kita ngelihat pemimpin sekarang yang kayak gitu ya, pemimpin daerah, mau pemimpin apalah gitu. Ngelihat yang tamak, curang. Apakah sebagai rakyat secara syariat boleh kita minta pemimpin kita diruqyah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ada Rukiah Nasional, gerakan Rukiah Nasional nih Ustaz Sahal. Sangat sangat boleh, sangat boleh. Ya. Bahkan saya sering sering, sering ingatkan dulu kalau kalau lagi diundang sama mereka, saya tetap bersuara. Saya tetap sampaikan. Ya, saya tetap sampaikan bagaimana kezoliman mereka. Ingat waktu saya 2020 diundang sama Pak Yasona Lauli, Menkumham. Di saat itu lagi zaman-zamannya COVID. Saya langsung ngomong apa adanya ke Pak Yasona. Saya bilang, Pak, ini gimana ceritanya nih pemerintah? Gimana ceritanya nih pemerintah? LBP memberlakukan PPKM, tapi membiarkan warga Cina masuk setiap hari 500 orang. Nggak bener nih. Saya ngomong langsung, ya usai saya rukyah Pak Yasona dan istrinya. Terus beliau bilang, ya begitu satu udah sistemnya. Karena kalau Indonesia ngutang ke Cina, dia ada kesepakatan yang harus diterima bahwa Indonesia harus menerima warga Cina 10 juta orang. Per tahun 2 juta orang masuk dalam 5 tahun. Jadi total 10. Jadi nggak heran kalau setiap hari ada 500-an orang gitu. Jadi saya pesen udah deh jangan sampai rakyat ngamuk nih. Itu 2020. Jadi dari pertanyaan itu boleh aja kalau kita lihat ketamakan, kezoliman yang ada, terus kita rukyah mereka, boleh, boleh, boleh banget. Baik ya, mudah-mudahan ini harapan Bu Nadia bisa terrealisasi ya. Memang Rukiah Nasional gitu ya. Merukiah karena sesungguhnya keburukan atau kejahatan itu kan ada dua faktor ya tadi ya. Dari keburukan diri sendiri min syarri nafsihi dan juga min syarri syaitan wa syirkih. Jadi dari kejahatan setan dan bala tentaranya gitu ya. Dan itulah memang dua hal yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Ada potensi keburukan dalam diri kita, dan juga ada setan yang berusaha mengganggu kita, menjerumuskan kita. Itu yang menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Baik, Ibu Aulia, silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya mau mendengar lebih bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara sifat qanaah dan juga maksudnya berbuat lebih gitu untuk diri kita. Mungkin ada beberapa bagian dari diri kita yang kita merasa oh kayaknya ini belum tereksplor dan belum apa namanya kayak belum dipakai dengan maksimal gitu kan Ustadz. Jadi kayaknya harus buat lebih nih, tapi takut juga dengan mindset yang kurang terus itu malah jadi nggak qanaah. Tapi di sisi lain juga takutnya apa udah ada kelebihan misalnya dari Allah gitu kan, tapi malah nggak dipakai gitu kan. Gimana Ustadz, mohon pencerahannya. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi qanaah itu mau harta kita lebih dan berkurang. Qanaah itu sikap hati kita, di mana kita menerimanya awal mula kita mendapatkan yang Allah berikan itu kita rasakan dengan dalam, kita ridho, ya Allah saya ridho. Maupun itu lebih, ya Allah saya ridho dengan apa yang kau berikan kepada kami, ya Allah saya ikhlas, saya ridho. Saya senang banget nih ya Allah. Jadi qanaah itu selain dengan ridho atas apa yang didapatkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, juga diiringi dengan syukur kepada Allah. Gitu. Nah, ini luar biasa memang. Makanya lebih pasnya sebenarnya kalau kita ini hidup merasa pas-pasan. Pas kita mau umroh bisa, ada Bu Ninik ngomong, "Bu, mau umroh nih." Gitu. Pas mau pergi haji bisa, pas mau jalan-jalan ke luar negeri bisa. Jadi qanaah itu kita akan begitu nanti, insya Allah dengan izin Allah. Walaupun kondisi harta kita memang berlebih. Walaupun kita memang seorang yang punya, apakah ini masih dikaitkan dengan, apakah masih dikatakan qanaah? Qanaah itu adalah sikap kita pada saat kita menerima semua yang Allah sudah sedang berikan kepada kita. Seperti itu. Ya. Mungkin juga faktornya terus tadi ya. Ya, Menjadi orang kaya kan juga Bu Aulia atau menjadi orang sukses secara dunia juga memang disyariatkan ya. boleh. Bukan yang Ada sebuah dilarang. hadis mungkin saya tambahkan saat itu yang menarik, hadis sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa ni'mal mal salih bil rajulis salih. Jadi sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah bagi orang-orang soleh. Jadi ketika orang soleh itu memegang harta atau kekuasaan, maka itu akan menebarkan kemanfaatan untuk yang lainnya ya. Jadi yang kemudian dikontradiksikan antara qanaah kemudian hidup seadanya gitu ya Ustaz ya. Tapi justru menjadi sebuah motivasi untuk berkuasa demi apa? Demi untuk umat ya. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang kaya juga itu penting supaya kita menjadi orang yang bisa membantu orang lain untuk bisa tumbuh berkembang gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang tergantung niatnya ya Bu Aulia ya. Dan itu saja. Ya. Jadi Bu Dian, sikap menerimanya itu qanaah. Bu Ya. Dian silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya apa penguasa itu atau pejabat-pejabat itu apa terus dikasih dikasih kekuasaan gitu sama Allah? Apakah itu termasuk istidraj? Terus apa bedanya istidraj sama anugerah? Itu aja Ustadz. Pertanyaannya. Oke. Udah. Menarik. Oke. Apa bedanya istidraj dengan anugerah? Anugerah itu sebuah pemberian yang Allah berikan. Ya, apapun bentuknya, apapun nilainya, itu sebuah anugerah. Apapun kita dapat misalkan kita dapat senyuman, tausiah, itu anugerah dari Allah untuk kita. Ya, istidraj itu adalah Allah dahulukan kenikmatan untuk dia. Jadi istidraj itu adalah Allah dahulukan kenikmatan itu yang bisa membuat dia lalai mengingat Allah. Makanya bahasa istidraj itu Allah dahulukan kenikmatan untuk dia nikmat, dia berfoya-foya, dia senang-senang, ya dia curang, dia merasa nggak curang. Allah biarin, Allah dahulukan semua nikmatnya untuk dia, tapi nanti di akhirat Allah langsung cemplungkan ke dalam neraka jahanam.
Jadi orang-orang yang sedang mengalami istidrat itu kayak lupa untuk ibadah. Beda dengan anugerah. Kalau anugerah masih ada pencerahan, kita masih mau menerima nasihat gitu. Makanya kalau kita ketemu orang-orang yang sedang mengalami istidraj, ketika diingatkan dia marah. Kenapa? Karena dia lagi asik menikmati semua yang sudah diberikan sama dia. Ini bisa membuat dia lalai mengingat Allah tentunya gitu. Ya, ini Hmm. itu aja sih insya Allah. Satu lagi Ustadz, boleh? Ya, Kalau umpama penguasa atau pejabat itu diingatkan, tapi kayak apa ya, telinganya tuh kayak ditutup gitu sama Allah. nah, Apa emang sengaja gitu, maksudnya kayak dibikin tuli gitu, jadi nggak mau ngedenger apakah apa teguran dari rakyatnya atau saran dari orang apa para ulama atau apa gitu. apakah ini ditutup sama Allah? Sebenarnya bukan itu ya. Bukan karena ditutup Allah, tapi karena dia sudah terjangkit penyakitnya korun. Ya, Hmm. dia sudah terjangkit penyakitnya korun. Pertama zalim, kedua sombong, kemudian nggak mau berbuat baik lagi. Yang keempat sudah mulai nyaman dengan penguasa, merapatkan diri dengan penguasa. Dan ketika dia sudah dapatkan itu, maka khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Makanya kemarin saya bilang penting kita minta hidayah kepada Allah. Karena pada saat kondisi kita saat ini sedang mendapatkan hidayah Allah, kalau kita nggak jaga, kita bisa lepas nanti. Yang tadinya kita ikut barisan ulama, tiba-tiba gelincir. Yang tadinya dia bersama para ulama, yang dia ngomong, jangan sampai kita jadi lalat-lalat di dalam penguasa. Ya, kita harus menjadi oposisi misalkan. Karena ada tuh orang yang pernah ngomong gitu. Ini fitnah lah, segala macam. Allah gelincirkan dia dari hidayah Allah dan Allah tutup hatinya. Saya bisa katakan bahwasanya Allah tertutup tuh hatinya. Kenapa? Karena saat ini dia sudah merasa menang, merasa benar. Makanya kondisi kita saat ini yang dimana diperlihatkan di Indonesia, sebenarnya mereka sedang merasa menang. Cuman itu aja. Mereka ini sedang merasa menang, merasa ya, bukan menang, tapi merasa menang. Ketika Firaun berhasil mengejar Nabi Musa alaihissalam untuk membunuh Nabi Musa, Firaun merasa menang. Tapi ketika Firaun merasa menang, Allah tenggelamkan Firaun. Kita lihat bagaimana Namrud ketika membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud merasa menang. Mati lo Ibrahim, gue bakar lo. Di puluhan ribu orang menonton bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Namrud merasa menang. Tapi Allah hinakan dia, Allah matikan dia, Allah binasakan dia. Gitu. Ini sebuah gambaran bahwasanya orang-orang yang sudah ada dalam lampauan kezoliman yang sangat tinggi, di sini Allah nggak diam. Kata Allah, biarin aja dulu mereka ini lagi merasa menang. Nanti Allah binasakan. Mesir menjadi saksi kebinasaan para penguasa-penguasa yang zalim. Orun, Haman, dan Al-Hashirun. Para buzzer-buzzer yang mendukung para penguasa. Itu Allah binasakan semua nanti. Bismillah. Ya, Baik, ya, sudah jelas. Dan saya coba lampirkan di chat, silakan mungkin untuk dibaca juga tentang soal istidraj ya. Ada di dalam surat ke-6 ya, ayat 44 di surat Al-An'am. Bisa dibaca. Kemudian juga ada sebuah hadis Nabi yang jelas mengatakan, sebagaimana disampaikan tadi Ustaz Sahal, ukurannya apakah istidraj ataukah itu anugerah adalah apakah dia bermaksiat atau tidak. Ketika dia berada dalam kemaksiatan dan terus makin maksiat dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, maka itulah istidraj. Tapi ketika dia tambah berkuasa, tambah berkaya, kemudian dia tambah taat kepada Allah, maka itulah anugerah. Itu aja mungkin ya sebagai sebuah ukuran ya, Ustaz ya. nah Parameter betul. yang paling jelas itu adalah bagaimana kehidupan ruhiyahnya atau kehidupan beragamanya. Ini ada dalam surat Al-An'am, silakan direnungi ya tentang istidraj juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Jadi jika kamu melihat seorang pada hambanya kemudian dengan perkara dunia dan Allah membukakan pintu dunia kepadanya, tapi dia sedang maksiat, maka itulah sesungguhnya sedang dilakukan istidraj gitu ya. Dan tadi kenapa soal yang dikatakan Allah tutup hatinya, telinganya, dan matanya, ini juga dalam surat di Al-Baqarah juga menjadikan hawa nafsu
sebagai Tuhannya, maka kemudian Allah tutup telinganya, hatinya, dan juga penglihatannya. Ada yang lain? Bu, tadi Pak Abah akan bertanya, Abah Husairi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, izin bertanya nih. Baik. Misalnya Ya. ada yang patut dapat diduga dia seorang ustadz. Dulu sangat istiqomah. Mengatakan ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh nerima uang, nggak boleh gini. Dari penguasa. Kemudian yang patut diduga ustadz itu menerima mobil Robecon, terima uang dan lain. Terus ucapan dia dalam kegiatan sehari-harinya ada berubah. Ya. Sudah tidak ini lagi, sudah tidak keras lagi. Itu masuk kategori istidrat atau hidayah Allah dicabut atau apa Pak Ustaz? Syukran. Istidrat dan hidayah Allah sedang Allah cabut. Karena pada saat dia menerima uang, ya pada saat dia menerima uang dari seorang penguasa, di mana penguasa ini kita tahu dia zolim, kemudian didukung supaya dia dukung kezolimannya, maka masuknya sudah masuk uang haram karena dia disogok ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang disogok ini akan masuk neraka jahanam. Perhatikan dalil di surah Al-Mu'minun ayat 51 ketika Allah sampaikan ya ayyuhar rusul, wahai para rusulnya Allah, wahai para utusannya Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari harta yang halal, dari makanan-makanan yang halal. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar tubuh kita ini semua masuk dari segala yang halal, harta yang halal, makanan-makanan yang halal. Kenapa? Karena punya efeknya adalah wa'malu sholihan. Kalau kita sudah mengawali semua dengan yang halal, harta halal, makanan halal, wa'malu sholihan, kita akan mudah mengerjakan amal soleh. Ini bima ta'maluna alim. Ya. Jadi kita sedang sedang dalam posisi kalau kita semua mengawali dari yang halal akan mudah mengawali dengan amal yang soleh, perkataan yang soleh, mengajak kepada kebaikan, ya bukan mengajak kepada untuk mendukung penguasa. Itu semua kalau awalnya udah haram, udah nyaman tuh. Makanya saya sering lihat dan menyaksikan saat ini ketika kita lihat orang-orang yang dengan bangganya mendukung kezoliman, saya bisa pastikan pasti ada uang haram yang udah masuk ke tubuh dia. Benar, demi Allah. Makanya kalau kita pernah lihat orang yang pernah bersama kita dalam perjuangan, dia teriak, wah, kita harus begini. Tapi pada saat dia menyampaikan kebenaran kembali, kita akan lihat sudah tidak ada ruh kebenaran dalam dirinya. Orang akan bilang, bullshit lu, ngomong doang lu. Kemarin kemana aja lu? Gitu. Kita akan bilang gitu. Karena Allah udah cabut hidayah dalam dirinya. Allah udah cabut ruh kebenaran dalam dirinya. Sehingga omongannya cuma omong kosong. Gitu. Baik, Ustaz. Napanya terapi ditunda nih, nggak mungkin nih. Kayaknya ada Ya nggak apa-apa. pertanyaannya Karena nih. materinya materi yang begini. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik. Nanti untuk terapi yang seperti biasanya di tiap kajian sosial ada. Untuk hari ini kayaknya ditiadakan. Dan mudah-mudahan di pekan depan masih ada usia kita untuk ikuti ruqyah dan kemudian ada terapi dan deteksi gangguan jin ya. Lanjut nanti Bu Ailia terakhir ya. Ini dari Bu Atin dulu. Bu Atin silakan. Nggih, matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf ini izin off cam karena sambil nyuci. Ya nggak Iya, apa-apa. Masya Allah. Nggih, ini saya ingin menanyakan kan tadi terkait oligarki. Saya itu sebenarnya masih dalam tanda tanya besar kenapa dulu Kiai Haji Maimun Zubair itu bisa mendukung Jokowi gitu loh. Terus padahal kita ketahui bersama bagaimana kewalian beliau hingga akhir hayatnya pun udah ditunjukkan bahwa beliau adalah salah satu wali yang husnul khotimah. Kemudian kaitannya dengan banyaknya alim ulama juga yang mendukung paslon 02. Bagaimana gambarannya seperti itu, Gus? Mungkin sifatnya umum aja Bu Atin ya, tidak perlu harus menyebut 0102 ya.
Intinya mungkin ya khawatir kita juga terjebak dengan merasa paling benar, mendingan mungkin umum aja ya. Bapak ada beberapa ulama yang berpihak kepada orang-orang zalim itu gimana Ustaz? Apakah Anda tidak tahu atau gimana gitu atau gimana dan mendoakannya? Ya, setahu saya yang dipertanyakan tadi soal Kiai Maimun Zubair. Jadi sebenarnya bukan bukan beliau ada dalam keberpihakannya kepada penguasa, tapi penguasa ini yang memang sedang meminta nasihat kepadanya. Beda ya. Keberpihakan dengan seorang yang sedang dimintai nasihat, sedang dimintai apa solusi tanya gitu. Ketika ketika misal contoh saya, ketika saya diundang ya beberapa kali saya diundang sama kemarin sempat ketemu beberapa penguasa juga ya, menteri. Pada saat saya diundang sama menteri, bukan berarti saya bagian dari penguasa, bukan bagian dari pendukung mereka. Tapi karena saat itu saya diundang, saya memang dimintain doa. Saat doain dong supaya ini menang, dalam hati enggak kalah lu gitu. Saya enggak doain menang. Saya bilang saya enggak doain menang. Terus dia ngomong, dia minta nasihat. Jadi posisinya memang minta nasihat sama saya. Saya harus bagaimana, saya harus bagaimana, saya harus bagaimana. Saya sampaikan apa adanya tentang Quran. Saya sampaikan beberapa poin yang terjadi pada Korun. Saya juga sampaikan itu. Ketika saya ketemu para penguasa, saya sering ingatkan hati-hati Korun ini begini dulunya. Hati-hati, lu tadinya bukan siapa-siapa. Sekarang jadi siapa-siapa, jadi something. Lu tadinya nothing, sekarang jadi something. Jadi hati-hati dengan Korun. Jadi tetap diingatin. Makanya posisi yang tadi disampaikan tentang bagaimana Kiai Haji Maimun Zubair, ya Allahu yarham, saya melihat beliau bukan seorang yang ada dalam keberpihakan kepada penguasa, tapi seorang yang memang sedang diminta nasihat, didatangin untuk bagaimana nih, harusnya bagaimana nih, gitu. Seperti Dan itu bahkan jawaban. dianjurkan oleh Nabi kita untuk mendoakan penguasa tadi ya. Iya. Betapapun penguasa itu zalim, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk mendoakannya. Jadi doakanlah mereka supaya Allah memberikan hidayah, tapi ya masalah hidayah kan otoritasnya Allah ya. Tapi kita Betul. sebagai seorang hamba tentu punya kewajiban untuk mengingatkan, kemudian juga mendoakannya. Begitu ya Bu Atin ya. Eh, ini Bu Aulia ini terakhir nih ya, pertanyaan terakhir karena kita hampir jam 7. Silakan Bu Aulia. Syukran Ustaz kesempatannya. Jadi mengenai penguasa ya Ustaz, saya jadi punya pertanyaan ketika misalnya kita punya nih, misalnya kita mendukung dan kita percaya ini kayaknya bagus gitu kan penguasanya. Nah misalnya ketika dia udah jadi penguasa, sikap kita gimana? Apakah kita juga harus stay oposisi karena kita nggak mau merapatkan barisan penguasa tadi? Karena kan mungkin ya kan kata orang putih itu nggak pernah benar-benar putih, pasti dia punya shadow yang hitam misalnya gitu kan. Karena mungkin secara nature kezaliman itu selalu akan ditutupi. Nah kalau misalnya kita memang nggak tahu, apakah kita harus stay oposisi atau berjalan sesuai yang kita tahu aja? Syukran Ustaz. Afwan. Ini menarik ya. Ini menarik. Bahkan di kalangan kajian-kajian umum kita sering dengar bagaimana kita diajak untuk taat kepada ulil amri kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Ayat ini Allah sampaikan dengan kalimat atiullah. Taati Allah wa atiur rasul dan taati rasul. Jadi taat kepada Allah ya, taat kepada Allah dan Rasul itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Kita memang harus taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalangan kalian, ini ada syaratnya untuk kita taati. Jadi kalau ulil amri itu kita bisa taati, itu ada syarat. Kenapa? Syarat yang pertama, pada saat ulil amri ini taat kepada Allah,
taat kepada Rasul, maka disinilah kita harus taat kepada ulil amri. Ya, kita lihat misalkan pada saat kita melihat seorang penguasa, kita nggak tahu dia apakah kita ada di pihak oposisi, kita lihat penguasa ini dia taat kepada Allah nggak, taat kepada Rasul nggak. Gitu. Kalau dia benar ada di jalur dia sedang taat kepada Allah dan dia sedang taat kepada Rasul, maka di sini kita juga harus mengikuti atau mentaati pemimpin kita, penguasa kita. Nggak mesti selalunya kita menjadi oposisi. Ya, kalau kita lihat dia memang ada di posisi yang benar, dalam kondisi dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi ya udah mulai banyak melanggar, udah curang, udah lain. Nah, kita wajib untuk dalam posisi yang kita harus berada di pihak oposisi, lawan. Karena kita tidak menyetujui perbuatan mereka. Tapi kalau kita ada di barisan mereka, tanpa disadari kita sedang mengiyakan apa yang sedang mereka lakukan. Itu. Ya. Aulia sudah jelas ya. Ini yang terakhir masih ada tadi satu lagi nih, Ustaz. Ya, Izin dari satu Hong lagi Kong. dari Hong Kong nih. Dari mana? Dari Hong Kong. Silakan Bu Dari Yani. tadi Ustaz. Assalamualaikum. Oh ya, terima kasih Pak Solis. Ustaz Ahmad, gini, saya kan di sini suka ngajak nih teman-teman buat ikut kajian gitu ya. Terus saya kasih unjuk tuh jadwalnya. Ini loh, kajian pagi, kajian malam. Nah, terus dia lihat ada salah satu Ustaz yang itu, yang lagi viral sekarang. Dia bilang, enggak, Ada apa? nggak mau gabung. Dia lihat ada, kan saya kasih unjuk nih jadwalnya. Kajian pagi ini, kajian malam ini. Terus dia lihat ada di gambar itu di jadwal kajian itu ada ustadz yang lagi viral sekarang itu dia jadi apatis jadi enggak aku nggak mau itu kajiannya ini agak gimana gitu. Terus loh kan kita banyak guru-gurunya enggak ya nggak apa-apa kalau dia kayak gitu kita kan bisa belajar sama ustadz yang lain aku bilang gitu. Nah, mohon sarannya nih ustadz gimana eh, apa nasihatnya buat saya di sini untuk hadapin kayak gitu tadi kalau mau ajak temen untuk ikut kajian di MKI gitu. Ya, Makasih. ya sama-sama. Ini menarik nih. Gimana caranya sih buat ngajak teman supaya dia bisa ikut ngaji di MKI? Padahal pada saat saya sodorin ini jadwal terus dia lihat ada seorang, enggak kalau dia ada dia. Sebenarnya gini, ini saya ingat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, saya ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan sama Allah untuk mengajak semua orang di dunia ini datang ke Mekah. Nabi Ibrahim diajak Ibrahim ajak semua manusia di muka bumi datang ke Mekah. Nabi Ibrahim mengatakan ya kaifa yad'un nas, ya Allah bagaimana cara saya mengajak manusia? Dulu nggak ada Zoom, dulu nggak ada Telegram, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Gimana cara ngajaknya? Konsep dakwah itu adalah pertama alaika dakwah. Kita ngajak aja. Kita ngajak aja, yang penting kita udah ngajak. Alaika dakwah wa alainal balag. Urusan yang nanti akan menyampaikan pada hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ngajak doang. Nyok ngaji nyok, nggak mau, ya udah urusan lu. Yang penting gue udah ngajak. Gitu. Urusan dia mau ngaji nggak ngaji itu Allah Subhanahu wa taala yang punya peranan nanti. Kita udah ngajak. Nanti Allah yang menyampaikan ke hatinya. Lebih kurang begitu, Bu Yani. Baik, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Ustaz. Dan kayaknya tanpa closing statement dari Ustaz Sewa ini kurang lengkap nih. Karena ini berkaitan juga dengan bagaimana kita membangun MKI gitu ya. Karena tadi ada pertanyaan dari Bu Yani tentang bagaimana membangun MKI dalam dakwah ini. Semuanya terlibat untuk mengajak semuanya ngaji di MKI. Nah, mungkin bisa ada beberapa catatan dari Ustaz Sewa. Silakan Ustaz Sewa. Apa ya? Kayak ditodong nih. Masya Allah. Aneh. Siap, lanjut. siap. Gimana? Ya ini lebih gimana kita mengajak orang lain untuk ikut dalam MKI gitu ya.
istilahnya dakwah kan nih berusaha Bu Yani itu juga ngajak yang lainnya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak cocok dengan ustadz yang satunya, mungkin dari manhajnya, pemikirannya, misalnya begitu ya. Ada yang wah ini Wahabi, ada yang mengatakan begitu, kemudian ada yang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Misalkan ada yang wah ini 02, ini 01. Ah ini kan juga jadi problemnya. Urusan politik jadi imbasnya ke ngaji nih Selo nih. Iya, apa? Hmm, kalau ngajak dakwah itu jangan pernah lelah. Itu aja sih. Kita berkaca kepada ulama-ulama, juga para sahabat Nabi dulu juga ngajak dakwah itu berat. Beda kalau ngajak makan gemblong tuh beda, cepet banget Beda, tuh. beda. Tahu tuh. Tapi belum nyampe juga gemblongnya ya. Belum nyampe. Nah, ngajak dakwah tuh memang begitu. Baru nyampe Ya, pikir. jadi memang perlu kesabaran, perlu nafas panjang, ya. Karena ngajak kebaikan itu godaannya pasti banyak. Saya pernah bilang tuh, setan nggak pernah berhenti goda kita. Kita diam aja digodain, apalagi kita ngajak kebaikan. Gitu. Itu sih sedikit jawaban kagetan. Baik, baik. Dan ini tema tentang fikih siasa mungkin juga insya Allah akan dilanjutkan ya Selo. Fikih siasa masih lanjut nih? Oh lanjut, Sudah Masya berakhir. Allah, Oke. lanjut terus. Lanjut. Insya Allah nanti Ini saya coba usulkan. ilmu Ada bagus. beberapa tema yang insya Allah akan dikaji di kajian Ustadz Dodi tentang fikih siasa atau fikih politik, dan itu mudah-mudahan juga jadi pencerahan bagi kita semua gitu ya. Saya tema salah satunya tentang bagaimana menghadapi penguasa yang zalim gitu ya. Itu juga sebuah tema karena Rasulullah sudah memberikan catatan-catatannya dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana ketika menghadapi sultan atau penguasa yang zalim, dan banyak dalam hadis Nabi yang menyebutkan salah satunya kita harus bersabar dan mendoakan penguasa, itu juga sudah ada di dalam hadis Nabi. Apakah kita boleh beroposisi? Nah, nanti tunggu tanggal mainnya. Kita akan nanti dalam kajian jangan lewatkan untuk terus ngaji di MKI. Bolehkah kita beroposisi? Nah, ini menarik dan insya Allah akan menjadi sebuah kajian dalam fikih siasa bersama Ustaz Dodi Al-Jambari. Alhamdulillah wa syukurlah jazakumullah khairan atas semua keterlibatannya, dan juga tentu Ustaz Sahal yang sudah menemani kita untuk ngaji di pagi hari ini. Ngaji politik saat ini nampaknya nih bukan hanya ruqyah ya. Kenapa politik juga karena bagian dari ruqyah. Tadi ada yang menyarankan ayo kita ruqyah nasional. Dan ini Ustaz Sahal harus mengajak semua para ustadz untuk meruqyah secara nasional. Dan kalau tadi Bu Pipit, waduh, orang-orangnya nggak mau diruqyah bagaimana? Nah, ini memang tidak ada kaitannya mau tidak mau ya, bahwa kita tetap harus punya kepedulian terhadap para pemimpin kita untuk meruqyah mereka dengan cara yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, dan tentu ini adalah semuanya menjadi apa namanya perhatian kita semua ya, kesungguhan kita semua untuk tetap tegak di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentu sekali lagi ngaji, kalau nggak ngaji ya nggak ada ilmunya, nanti khawatir kita akan salah dalam berjalan mengambil sebuah keputusan. Baik jamaah yang dengan Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita sudah di penghujung acara, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dalam kajian ini, dan tentu Allah berkahi kita tidak hanya hari ini, juga hari-hari yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah tolong kita bagi yang sedang kesulitan, dan bagi yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan sehingga dengan kesembuhan yang sempurna. Dan juga jangan lupakan ini ada sebuah ajakan untuk bersedekah pagi, jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan ini juga bagian dari dakwah kita, kepedulian kita terhadap umat ini, karena semakin banyak yang diajak untuk gabung ke majelis ini, mudah-mudahan jadi kebaikan ya. Ini sebagaimana dalam sabdakan oleh Rasulullah SAW, mandala al khairin pada wa'adu misla fa'ili. Barang siapa yang menjadi fasilitator kebaikan, ngajak orang lain untuk ngaji, ngajak orang lain untuk tobat, ngajak lain untuk belajar agama, dia akan mendapatkan pahala dari pahala dia yang didapatkan tanpa mengurangi pun sedikit pahala mereka. Baik, alhamdulillah wa syukurlah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit semuanya insyaallah. Pak Usairi insyaallah ceker budgetnya dikirim hari ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة